Sebaiknya Nini tidak usah ikut latihan. Saya takut kandungan Nini akan keguguran. Terus terang, dari Ninilah saya mengharapkan anak laki-laki yang begitu saya dambakan. Assalamualaikum pemirsa yang budiman, kisah dilanjutkan di mana Empu Mahasura yang belum menyadari kalau anak yang dikandung oleh Nila Saroya ialah benih dari Sudamani yang telah memperkaosnya sebelumnya. Dengan paras cantiknya Nila Saroya telah berhasil memikat Empu Mahasura guna ia yang bertujuan menguasai seluruh ilmu Empu Mahasura untuk melancarkan aksinya balas dendam kepada Sudamani. Namun di sini ia merencanakan suatu siasat licik untuk menyingkirkan Dewi Shintawati terlebih dahulu agar tidak menghalangi rencananya. Apakah selama ini saya pernah memperlakukan Nini sebagai madu? Atau Nini menginginkan sebagai istri pertama? Saya hanya menginginkan masa depan yang lebih jelas. Karena hanya Kakanglah orang yang saya cintai dan saya dambakan. Kata-kata seperti itulah yang tidak pernah saya dengar dari mulut Shintawati. Hari demi hari di mana terlihat Suliwa dengan gigih terus mempelajari beberapa ilmu kanuragan, hingga akhirnya ia sanggup menguasai ilmu dasendria yang ia idam-idamkan. Suliwa ternyata telah mampu melakukan ilmu dasendria. Benar-benar anak ajaib. Luar biasa. Kakang Suliwa sudah bisa melakukan bagian dari ilmu dasendria dengan baik. Terkadang, hampir terlintas dalam pikiran saya untuk bunuh diri. Akan tetapi di sisi lain, terlihat Dewi Shintawati yang terus bersedih hati di mana Empu Mahasura yang telah menikahi Nila Saroya kala itu, Dewi Shintawati seperti tak pernah dianggap keberadaannya, hingga suatu ketika Dewi Shintawati yang berusaha mencurahkan isi hatinya pada salah satu murid terbaiknya, dikarenakan ia tak ada tempat untuk bercerita. Saya sudah tidak tahan, Gramya. Apalagi semenjak Saroya hamil. Saya menjadi sampah yang tidak ada harganya sama sekali. Sabar, Nyai. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Dalpasura yang tak lain adalah adik kandung Empu Mahasura, di mana ia telah bersekongkol dengan Nila Saroya untuk menyingkirkan Dewi Shintawati, yang di mana Dalpasura telah memberi kesaksian palsu hingga ia menyebarkan bahwa Dewi Shintawati telah bermain serong dengan salah satu murid terbaik di Padepokan Sugaluh yang bernama Gramya. Hingga di suatu kesempatan Shintawati pun tak kuat menutupi kesedihannya di hadapan anaknya Galuh Parwati. Seketika Dewi Shintawati berusaha mencurahkan isi hatinya pada Galuh beserta Suliwa, akan tetapi Galuh Parwati yang terlebih dahulu mendengar berita yang telah beredar di seluruh murid Padepokan, bahwa ibunya yaitu Dewi Shintawati telah bermain serong dengan Gramya salah satu murid Padepokan, di mana Dalpasuralah yang telah menyebarkan kabar berita itu. Kesempatan itu dimanfaatkan Galuh Parwati untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut pada Dewi Shintawati. Apa yang kamu dengar? Terus terang, saya tidak tahan mendengarnya, Biung. Semua murid Padepokan menggunjingkan Biung telah berselingkuh dengan Gramya. Jagat Dewa Batara. Fitnah apa lagi yang harus saya terima? Bahkan Paman Darpasura sudah mengadukan Biung kepada Betara Ring Sedayu. Dia pembantu rumah kita. Mana mungkin Biung berselingkuh dengan orang yang derajatnya lebih rendah dari Biung sendiri. Memang dia begitu penuh perhatian terhadap nasib Biung.
tapi tidak lebih dari itu. Tapi kata Paman Darpasyura, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Yung. Atas nama Raja, Nyai kami tangkap. Apa salah saya? Nyai telah dituduh melakukan perselingkuhan. Bohong. Saya tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Hingga akhirnya Dewi Shintawati telah dilaporkan oleh Dalpasura kepada Adiaksa Sedayu untuk diberi hukuman dan sekaligus akan diasingkan ke Pulau Momongan. Di mana pulau tersebut yang terkenal Pulau yang Wingit, di mana orang yang menuju ke sana pasti tinggal nama, sekaligus tempat itu yang telah dipersiapkan oleh Batara Sedayu bagi orang-orang yang melakukan kesalahan berat, seperti halnya membunuh, berselingkuh, nyopet, dan lain sebagainya. Jangan ikut campur ini. Kamu bisa dituduh melawan Raja. Dan hukumannya, kamu akan dibuang ke Pulau Dia Momongan. biung saya. Tuan harus memberitahu Bapak lebih dahulu sebelum membawa biung. Sudah, Galuh. Ayahmu sudah tahu. Biungmu pantas menerima hukuman. Karena dia telah menyiramkan kotoran kepada Epokan Sugaluh. Bohong! Paman telah memfitnah biung. Biung! Jangan pergi, Yung. Biar Galuh. Biar pamanmu dan perempuan itu puas. Dari dulu kamu memang belum puas memfitnah aku, Darpa. Bawa dia. Jalan. Ayo. Jalan. Jalan. Bawa lelaki durjana itu kemari. Biadab kamu, Darpa. Kamu telah menyiksa orang yang tidak berdosa. Nyai Dewi, keadilan Gusti Betara akan menentukan apakah Nyai bersalah atau tidak. Sebab tuduhan Adiaksa diperkuat saksi-saksi yang bisa dipercaya. Bawa. Jalan. Biung! Biung! Bapak! 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 Ada apa lu? Biung mau dibawa ke Sedayu, Bapak. Dia dituduh telah berselingkuh. Bapak harus menolongnya. Lantas Galuh Parwati yang semestinya meminta bantuan pada ayahnya Empu Mahasura, sekaligus memberitahu bahwa Dewi Shintawati telah dibawa ke Sedayu yang akan diadili dalam persidangan. Dengan kabar tersebut Empu Mahasura yang sebelumnya telah mendengar berita dari Dalpasura, bahwa istrinya Dewi Shintawati telah serong. Dan hanya dengan kesaksian Dalpasura dan Nila Saroya Empu Mahasura telah mempercayai kabar tersebut tanpa berusaha menyelidiki kebenarannya. Kamu belum bisa untuk mengerti persoalan orang tua. Memang barangkali ini bukan kesalahan biungmu semata. Apa yang dilakukan oleh biungmu mungkin juga adalah kesalahan Bopo, yang selama ini tidak pernah mengunjungi biliknya. Tapi tidak berarti dia boleh mengkhianati hak Bopo sebagai seorang suami. Apa Bopo sudah menyelidiki dan menyaksikan sendiri perselingkuhan Biung? Saya sudah menanyakan langsung Bopo. Biung tidak melakukan apa-apa. Ini semua fitnah dari Paman Darpasyura. Sehingga Galuh Parwati yang bersikeras untuk membujuk Empu Mahasura untuk mendatangi persidangan Dewi Shintawati, namun Empu Mahasura yang merasa Dewi Shintawati telah mengkhianati haknya sebagai suami, sekaligus ia yang telah termakan omongan Dalpasura dan bujuk rayu Nila Saroya, Mahasura telah menyerahkan semua keputusan kepada Betarari Sedayu. Siapa tahu dalam peradilan nanti, biungmu bisa dibebaskan. Terus terang, saya lebih mempercayai cerita ibumu. Setelah Galuh Parwati tidak mendapatkan bantuan dari Empu Mahasura untuk membela ibunya dalam persidangan, lantas ia sendiri dan Suliwa yang akan memberi pembelaan dan menyelidiki permasalahan tersebut dalam persidangan. Akan tetapi Suliwa yang telah mengamati hal itu, ia lebih mempercaya cerita yang disampaikan oleh Dewi Shintawati, dan Galuh Parwati juga mencurigai kasus tersebut adalah sebuah rekayasa, yang bertujuan untuk menyingkirkan ibunya, dikarenakan sejak kehadiran Nila Saroya Empu Mahasura telah banyak berubah ia yang tak seperti biasanya, ditambah lagi Dalpasura yang sedari dulu berusaha untuk menyingkirkan Dewi Shintawati. Hal itu dikarenakan Mahasura yang selalu mendengar pendapat Dewi Shintawati daripada adiknya sendiri Dalpasura, sekaligus Mahasura juga mengetahui bahwa Dalpasura telah diperalat oleh para tumenggung Sedayu untuk mempengaruhi murid-murid Sugaluh agar menjadi tukang pukul para tumenggung tersebut, akan tetapi Mahasura selalu menolak dikarenakan tindakan para tumenggung dan Demang Sedayu sangatlah kejam kepada rakyatnya.
Dan dengan menyingkirkan Dewi Shintawati, Dalpasura akan lebih leluasa mempengaruhi Mahasura untuk kepentingan pribadinya. Saya tidak merasa melakukan perbuatan tercela itu. Kalau saya dekat dengan Gramya, karena dialah orang satu-satunya yang mengerti perasaan saya. Karena dia kekasihmu, bukan? Darpasura melihat kalian berpelukan, bermesraan. Bohong! Itu fitnah, Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia, sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewi. Hamba dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan, Gusti Adiaksa. Katakan, siapa yang telah memaksamu, Gramya? Demi keadilan, katakan yang sebenarnya, Gramya. Galuh, Siapa kamu? Apa kamu mau menerima hukuman, padahal kamu tidak melakukan apapun? Kamu tahu hukumannya bagi orang yang mengacau pengadilan. Kamu bisa dibuang di Pulau Momongan. Hamba tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, Gusti. Semua pengakuan hamba tadi karena dipaksa oleh... Prajurit, tangkap kedua bajingan itu. Buang ke Pulau Momongan. Tidak! Galuh, lari! Cepat! Tunggu! Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka. Tenang, Tuan Adiaksa. Kedua anak itu pasti akan diusir dari perguruan Sugalu. Saya akan laporkan kekurang ajaran ini kepada Kakang Empu. Semakin jelas bahwa Paman Darpasura berkomplot dengan Tuan Adiaksa mau mencelakakan Biung. Saya juga curiga, Nila Saroya juga terlibat dalam hal ini. Ini pasti persekongkolan untuk menghancurkan Padepokan Sugalu. apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin kembali ke Padepokan. Bopo pasti akan menghukum kita. Barangkali dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman Adiaksa. Karena kita telah dianggap membuat aib bagi perguruan. Jadi, Kita ke Pulau Momongan. Mungkin Biung dibuang ke sana belum tentu bersalah. Karena pengadilan itu hanya pura-pura. Supaya kelihatannya ada keadilan di negeri ini. Padahal, semuanya omong kosong. Di saat Dalpasura telah mengadukan tindakan perlawanan Galuh dan Suliwa di saat persidangan, Mahasura sedikit berpikir bahwa ia juga merasa bersalah tidak ikut serta dalam pengadilan itu, dikarenakan ia sendirilah yang telah mendidik Galuh Parwati untuk berjiwa besar berani mengakui kesalahan dan berani menerima kekalahan. Dan sebagaimana tindakan nekat Galuh pada saat persidangan, Mahasura telah merasakan kejanggalan sekaligus mencurigai akan jalannya persidangan tersebut. Jadi sangat aneh kalau dia sampai berani melawan pengadilan. Saya yakin pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Dan kalau memang benar terjadi kekeliruan, kamu sendiri harus bertanggung jawab kepada aku dan Pasura.